Kemudian Rasul mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibh. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Gunakan pisau kalau menyembelih. Tidak boleh menggunakan alat-alat yang tidak bisa digunakan untuk menyembelih, seperti cara menyembelih dengan batu misalnya, atau dengan kuku misalnya. Kita menyembelih dengan pisau yang sudah ditajamkan. Tidak boleh pisau yang tumpul. Maka ini akan menyiksa binatang yang kita, atau menyiksa hewan yang kita akan sembelih tadi. Makanya kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Semua Rasulullah telah mengajarkan kita berbuat baik kepada semua makhluk, kepada manusia dan juga kepada hewan sekalipun. Dan kemudian kita pun berbuat baik, harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kecelakaan, kepada kebinasaan. Dan berbuat baiklah kepada diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita disuruh untuk berbuat baik. Kita memberikan hak diri kita. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan semua yang memiliki hak. Diri kita pun punya hak. Kita berikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Maka dari itu pentingnya berbuat baik kepada semua makhluk, baik manusia maupun hewan, dan juga kepada diri kita sendiri. Ini tentang perintah berbuat baik. Oleh sebab itu orang yang berbuat baik, melakukan akhlak-akhlak yang baik kepada saudaranya yang muslim, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Begitu juga orang yang berburuk sangka kepada saudaranya yang muslim, maka dia juga akan mendapatkan petaka. Dia mendapatkan musibah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, karena pentingnya kita berbuat baik, maka salah satu contoh untuk berbuat baik di sini adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada sesama manusia. Kemudian setelah itu kita akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Maka sebelum kita membahas tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita membahas perkara yang berkaitan dengan berhusnudzon, berbaik sangka kepada sesama muslim. Tentang berbaik sangka kepada sesama muslim ini sangat memiliki keutamaan yang sangat agung. Kebalikannya, orang yang bersuudzon, berburuk sangka kepada saudaranya, dia akan mendapatkan petaka, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan dosa. Jadi di balik berbaik sangka itu ada pahala. Dan di balik berburuk sangka dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya berbaik sangka ini, Allah Subhanahu wa taala telah mensinyalirkan perkara ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari dzon, persangkaan, buruk sangka. Inna ba'dadh-dhann itsm. Karena sebagian persangkaan kalian itu ada mengandung dosa. Sebagian persangkaan kalian mengandung dosa. Yaitu persangkaan yang buruk. Inilah yang akan mengandung dosa. Maka jauhkanlah diri kita dari
dari berburuk sangka kepada sesama, kepada saudara kita. Allah memanggil kepada kita, kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman pun bisa jatuh kepada perbuatan suudzon ini, perbuatan buruk sangka. Maka jauhkanlah diri kita dari suudzon, berburuk sangka kepada saudara kita yang muslim. Karena buruk sangka ini adalah merupakan perbuatan dosa. Merupakan seburuk-buruknya perkataan. Seburuk-buruknya perbuatan. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan dhann, yaitu jauhkan diri kalian, tinggalkanlah dhann, suudzon, berburuk sangka, tinggalkan. Karena buruk sangka itu adalah merupakan seburuk-buruknya, sedusta-dustanya perkataan. Jadi berburuk sangka di sini atau dzon di sini, yaitu persangkaan di sini juga dikatakan oleh Rasulullah adalah sebagai perkataan. Persangkaan di sini sudah digolongkan oleh Rasulullah sebagai perkataan. Jadi kita tinggalkan suudzon, berburuk sangka kepada saudara kita yang muslim. Karena asal dari perkara persangkaan di sini, dasar dari persangkaan di sini adalah berbaik sangka. Dasar dari persangkaan adalah berbaik sangka. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada saudara kita. Kaum muslimin, para pemirsa Insan TV yang kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi persangkaan dasarnya adalah berbaik sangka. Ketika kita menemui seorang muslim, kita mendapatkan darinya sesuatu, kabar, kita tidak boleh langsung berburuk sangka. Kita pertama kali sikap kita harus berbaik sangka. Tidak boleh berburuk sangka. Karena apabila kita berburuk sangka, kita akan mendapatkan dosa. Sebelum kita mengetahui hakikat dari kabar yang kita dengar dari seseorang yang membawa kabar kepada kita. Awal dari sikap kita adalah berbaik sangka. Dan berbaik sangka ini justru akan mendapatkan pahala. Jadi apa susahnya kita berbaik sangka kepada saudara kita? Tatkala kita mendapatkan kabar dari seseorang dari saudara kita yang lain. Tentang fulan ini, tentang saudara kita ini, dia begini dan begitu. Pertama sikap yang harus kita tonjolkan di sini adalah berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Sebelum kita mengetahui hakikat kabar tersebut. Sebelum kita meneliti kabar yang disampaikan kepada kita. Orang yang terburu-buru menghukumi tentang satu kabar yang datang kepadanya ini adalah bukan sifat dari seorang mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian seorang yang mengabarkan kabar tentang saudara kita yang lain, maka kita bertasabbut. Kita harus memastikan kabar yang datang kepada kita. Tidak boleh langsung serampangan mengatakan begini. Langsung buruk sangka. Ini yang tidak boleh. Kebanyakan saudara-saudara kita, mereka langsung cepat menghukumi saudaranya sebelum dia mengetahui hakikat kabar yang disampaikan kepadanya. Ini adalah merupakan pelanggaran. Bukan manhaj, bukan cara beragamanya salafus saleh, orang-orang terdahulu. Justru orang yang langsung serentak terburu-buru menghukumi saudaranya adalah merupakan perbuatan orang-orang yang di luar dari manhaj salaf.
Kita harus tathabbut. Akidah, manhaj salafus saleh, orang-orang terdahulu adalah mereka bertabayyun. Mereka mengetahui dulu hakikat daripada kabar yang disampaikan kepada mereka. Jadi pentingnya kita berhusnudzon. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang mengabarkan satu kabar tentang saudara kalian, maka bertathabbut, kita harus memastikan kabar tersebut. Tidak boleh langsung serampangan menghukumi dia dengan kefasikan. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus berbaik sangka. Maka betapa pentingnya, betapa besar keutamaan orang yang berbuat baik kepada sesama muslim. Maka lebih penting lagi, lebih utama lagi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam segala hal. Tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala kita mendapatkan kesempitan hidup, tatkala kita sedang sedih, tatkala kita sedang susah, tatkala kita sedang gembira, sedang mendapatkan nikmat, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita harus yakin itu akan bernilai baik bagi kita. Apabila kita benar-benar beriman, kita mengaku beriman, kita harus mengimani semua yang ditimpakan kepada kita itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji iman kita. Apabila kita mendapatkan ujian, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerimanya dengan lapang dada, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang diberikan kepada kita.